main-main, jangan main. 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Maharani, NIM 205220009. Jadi di sini saya membuat video tentang penjelasan metodologi studi Islam menurut pemahaman saya untuk tugas mata kuliah metodologi studi Islam. Berikut adalah videonya. Jadi, metodologi studi Islam di sini saya mengutip dari sebuah buku karya Abu Dinata yang berjudul Metodologi Studi Islam, berisi 481 halaman dan diterbitkan pada Januari 2022. Penerbitnya dari PT Raja Grafindo Persada. Jadi, buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Abu Dinata adalah sebuah karya penting dalam bidang studi Islam. Buku ini itu membahas tentang metodologi atau cara-cara yang digunakan dalam mempelajari agama Islam. Dalam pengantar bukunya, Profesor Abu Dinata menyatakan bahwa buku ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami cara-cara yang tepat dalam mempelajari Islam, serta memberikan landasan yang solid atau kukuh dalam melakukannya. Jadi, buku ini terdiri dari 3 bagian. Jadi, bagian pertama yaitu membahas tentang pengertian dan karakteristik dari metodologi studi Islam. Bagian kedua itu membahas tentang metode-metode penelitian yang ada dalam studi Islam, seperti metode historis, metode kualitatif, metode kuantitatif. Dan yang bagian ketiga, yaitu bagian terakhir, itu membahas tentang aplikasi dari metodologi studi Islam ini. Jadi bagaimana kita menerapkan metodologi studi Islam ini dalam kehidupan, seperti tentang penelitian, entah itu penelitian tafsir, hadis, atau secara Islam. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatannya yang terintegrasi. Profesor Abu Dinata tidak hanya membahas tentang satu metode penelitian aja, tapi ada banyak sekali yang dibahas, seperti metode penelitian yang dapat digunakan dalam Islam. Yang selanjutnya, hal ini memungkinkan pembaca untuk memilih metode penelitian apa yang paling cocok untuk mereka kaji atau mereka pelajari. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik dan tantangan yang terkait dengan masing-masing metode penelitian. Jadi, kita itu dijelaskan dengan rinci gitu, apa aja tantangan atau karakteristik yang kita dapatkan jika kita menggunakan metodologi tersebut. Misal pada bab tentang metode historis, Profesor Abu Dinata membahas tentang pentingnya kritisisme sejarah dalam mempelajari sumber-sumber sejarah Islam. Dalam bab tentang metode kualitatif, dia membahas tentang pentingnya keakraban dalam konteks sosial dan budaya tempat penelitian dilakukan. Dan yang dalam bab ketiga, yaitu bab metode kuantitatif, dia membahas tentang pentingnya memperhatikan aspek statistik dalam melakukan analisis data. Selanjutnya, buku ini juga selain membahas tentang metode penelitian, buku ini juga membahas tentang pentingnya penggunaan metodologi dalam mempelajari Islam. Jadi Profesor Abu Dinata itu mengemukakan bahwa metodologi penelitian itu dapat membantu kita untuk mengemukakan bahwa Islam itu dapat membantu kita mengemukakan Islam dengan baik, menghindarkan kita dari kesalahan interpretasi, dan memperluas cangkupan pengetahuan kita tentang Islam. Namun, selain beberapa kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, buku ini tentunya juga memiliki kelemahan, yaitu salah satunya kelemahan buku ini itu bahasa yang digunakan itu terlalu akademis atau terlalu teoritis gitu, terlalu ilmiah bahasanya. Jadi untuk orang-orang yang jarang bisa membaca buku-buku ilmiah atau buku-buku yang topik berat, itu pasti akan kesulitan dalam mempelajari buku ini. Dan juga buku ini
kurang memberikan contoh-contoh pengaplikasian yang lebih jelas dalam setiap metodologi. Jadi, hanya memukakan tentang metodologi penelitian. Jadi, kesimpulannya adalah buku ini sangat saya rekomendasikan untuk orang-orang yang memang ingin mempelajari tentang Islam atau metodologi studi Islam, karena memang buku ini tuh tercangguk dengan sangat lengkap dan jelas, dan juga pemahamannya lumayan bisa untuk ditangkap cepat, karena memang Profesor Abdinata itu sudah terkenal membuat buku-buku yang memang keren dan memang gampang dipahami seperti Islam-Islam ini. Jadi saya sangat merekomendasikan buku ini untuk orang-orang yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang agama Islam dengan pendekatan yang lebih ilmiah atau lebih akademis. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.